Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK tiba di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo pada Selasa pagi. LPSK melakukan asesmen atau penilaian psikologis terhadap istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan produser lapangan Diana Valencia. Selamat sore Diana. Diana, terlihat di belakang Anda ini sudah banyak sekali polisi bersenjata lengkap yang berjaga, dan juga dari informasi yang kami dapatkan rumah pribadi Verdi Sambo sudah digaris polisi. Kenapa? Padahal tadi pagi yang datang dari LPSK, bukan pemeriksaan dari pihak kepolisian. Karena jika memang dilakukan atau digaris polisi, ini artinya ada penjagaan ketat yang dilakukan di sana. Ada alasan apa dilakukan hal tersebut, Diana? Ya, selamat siang. Tentu memang itu adalah hal yang masih hendak kita ketahui karena ini situasinya cukup dinamis. Baru sekitar 10 menit yang lalu, kira-kira yang tadinya suasananya cukup sepi begitu di rumah pribadi mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo kini cukup ramai. Tadi didatangi oleh sejumlah petugas yang kami memang belum tahu dari mana, tetapi ada yang menggunakan tanda pengenal dari Divisi Propam Polri begitu, kemudian berangsur kembali kurang lebih sekitar 5 menit setelahnya ini ada teman-teman dari Brimob begitu yang datang kemudian memasang garis polisi. Saya akan bergeser sedikit kemudian menunjukkan kepada Anda kondisi terkini. Ini adalah kondisinya, kalau Anda lihat memang teman-teman media ini memiliki jarak kurang lebih 50 sampai dengan 100 meter begitu dari rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Kemudian sekitar 25 meter dari rumahnya ada garis polisi, dan tadi kami coba untuk mendekat tapi kemudian diminta untuk menunggu. Di sini ada bangku begitu yang menjadi patokan ataupun plottingan untuk teman-teman media. Kami belum diperbolehkan untuk mendekat, dan memang hingga saat ini situasinya masih abu-abu begitu. Belum diketahui apakah akan ada kegiatan ataupun ada pemeriksaan oleh pihak-pihak terkait. Tetapi selain dari Brimob, selain dari Propam, tadi kami juga melihat ada dari tim Inavis yang juga turut datang sekitar 7 menit yang lalu ini masuk ke dalam rumah pribadi Irjen Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kalau tadi Anda bilang benar sekali bahwa sekitar pukul 10 pagi ada rombongan dari teman-teman LPSK untuk datang melakukan asesmen perdana begitu kepada Putri Chandrawati, yakni istri dari mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo. Rombongannya ada dua mobil. Yang rombongan pertama itu datang sekitar pukul 10 pagi, kemudian rombongan kedua disinyalir karena ada sesat arah begitu, maka baru datang sekitar pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Selesai sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, dan memang belum ada sama sekali memberikan komentar kepada kami teman-teman media di sini. Ketika kami dekati, ketika kami tanyakan, ini semuanya bungkam, tidak ada yang angkat bicara begitu, karena memang tentu statement akan diberikan secara terpusat. Tadi kita ketahui bahwa teman-teman LPSK juga sudah datang ke Barreskrim, dan di Barreskrim ataupun di Mabes Polri sendiri memang ada rencana untuk melakukan konferensi pers. Sejauh ini memang kalau dari teman-teman LPSK yang datang ada 8 orang yang terdiri dari 2 mobil, satu mobil diisi oleh 4 orang begitu. Kemudian kalau kita kilas balik sedikit, memang perlindungan yang diminta oleh Putri Chandrawati ini sudah diminta sekitar dari tanggal 13 Juli. 13 Juli dari permintaan lisan untuk perlindungan saksi, kemudian 14 Juli permintaan tertulis perlindungan saksi, dan baru hari ini sekiranya diberikan asesmen pertama, tetapi sebelumnya sudah ada pertemuan antara LPSK dan juga Putri Chandrawati. Tercatat dalam catatan saya sekitar tanggal 16 Juli ada pertemuan LPSK dan Putri Chandrawati, tetapi memang tidak dapat dilakukan asesmen ataupun permintaan keterangan karena memang pada saat itu psikis ataupun psikologis dari Putri Chandrawati dikatakan masih belum stabil begitu. Dan kalau untuk saat ini memang agenda untuk asesmen perdana dari Putri Chandrawati tentu saja yang tadi sudah selesai sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Barat adalah mensinyalir apakah Putri Chandrawati adalah salah satu sosok yang sekiranya layak ataupun pantas mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kalau kita melihat dari situs dari lpsk.go.id,
syarat penerima perlindungan saksi ini setidaknya ada 4. Yang pertama, memang memiliki status sebagai saksi dan juga korban. Kemudian yang kedua adalah memiliki tingkat ancaman yang dapat membahayakan saksi dan juga korban. Kemudian yang ketiga, hasil analisis dari tim medis dan atau psikolog saksi dan juga korban. Dan yang keempat adalah rekam jejak pidana yang juga akan menjadi pertimbangan apakah sekiranya satu sosok ini, yakni Putri Chandrawati yang juga merupakan salah satu saksi kunci, setidaknya statusnya hingga saat ini adalah saksi begitu dalam kasus polisi tembak polisi yang mengakibatkan meninggalnya Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Hingga saat ini kami bersama teman-teman media masih menunggu sekiranya kepastian ini sekiranya akan ada kegiatan apa atau siapa yang akan sekiranya berbicara untuk memberikan pernyataan kepada kami, teman-teman media, sekiranya untuk tidak abu-abu apa yang sedang dikerjakan ataupun yang dilakukan di rumah kediaman Irjen Verdi Sambo. Kembali ke Anda di studio. Baik Diana, tadi Anda menyatakan, saya konfirmasi kembali bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh LPSK terhadap Putri Chandrawati ini sudah selesai pada pukul 1:30 dan beberapa saat kemudian atau sekitar 10 menit yang lalu kemudian pihak dari kepolisian ini banyak yang datang ke sana, keamanan diperketat dan dipasang oleh garis polisi. Benarkah kemudian seperti itu kronologisnya? Itu yang pertama, dan dari hasil analisa Anda apakah ada kaitannya antara pernyataan yang mungkin tadi diberikan kepada LPSK dari Putri Chandrawati dan kemudian ada penjagaan yang jauh lebih ketat dari pihak kepolisian? Karena kita ketahui bersama garis polisi ini dipasang di sebuah tempat kejadian perkara dan salah satu tujuan dipasangnya untuk mengamankan lokasi tempat kejadian perkara agar penyidikan ataupun penyelidikan ini dapat berjalan dengan lebih baik. Apakah ada hubungannya kedua hal tersebut? Diana. Ya, tentu memang segala penyelidikan atau penyidikan yang sedang berlangsung ini semuanya saling terkait karena kita ketahui sendiri bahwa dari tim kepolisian sendiri sudah membentuk tim khusus, kemudian Komnas HAM juga sudah menyelidiki kasus ini dari segi pelanggaran HAM-nya ataupun hak asasi manusia. Kemudian kalau untuk LPSK sendiri adalah asesmen apakah sekiranya dibutuhkan beberapa tokoh-tokoh ataupun saksi kunci yang memang terlibat dalam kasus ini begitu membutuhkan perlindungan. Kalau dikatakan terkait atau tidak, tentu saja mungkin saja terkait, segala kemungkinan terbuka, tetapi sejauh ini memang belum ada informasi yang kami terima dan kami juga belum ada pejabat petinggi kepolisian yang biasa memberikan statement, entah itu Divisi Humas Mabes Polri dan juga sebagainya yang biasanya memberikan informasi kepada teman-teman media, sehingga saat ini posisinya adalah kami menunggu dan kami juga tidak diperbolehkan untuk mendekat begitu sekiranya untuk bertanya kepada petugas yang baru saja kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 4 menit yang lalu masuk ke rumah mantan Kadif Propam Mabes Polri Irjen Verdi Sambo. Sejauh ini yang diumumkan ataupun yang kami ketahui dari teman-teman media ada 3 tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Sebenarnya secara resmi baru 2 tersangka yang ditetapkan, yakni Barada Eliezer ataupun Barada E dan juga Brigadir R ataupun Brigadir Ricky. Tetapi kemarin berdasarkan statement ataupun pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD, total tersangkanya sudah menjadi 3, yakni satunya adalah supir dari Putri Chandrawati dengan inisial K ataupun Kuat begitu disebutkan namanya. Sehingga totalnya sejauh ini berdasarkan informasi yang kami himpun dalam kasus polisi tembak polisi yang mengakibatkan meninggalnya Brigadir Joshua pada 8 Juli 2022 lalu ada 3 tersangka. Kurang lebih kalau berdasarkan statement dari Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit beberapa hari lalu sudah ada 42 orang yang diperiksa, sehingga kita nantikan apakah jumlahnya bertambah karena memang hari ini infonya akan ada konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Tentu dugaan-dugaan tertentu apakah memang ada penindakan lebih lanjut di sini di rumah pribadi Irjen Verdi Sambo, ini harus kita redam terlebih dahulu karena masih belum ada statement yang jelas supaya tidak semakin memperkeruh suasana dan juga kasus polisi tembak polisi ini. Maka kita nantikan selanjutnya bagaimana, apakah memang akan ada nanti statement dari teman-teman kepolisian dan tambahan lagi mungkin sekiranya tidak hanya dari Brimob tapi nanti juga ada pendampingan dari beberapa pihak tertentu untuk datang ke rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Karena kalau misalnya tadi Anda lihat, kalau saya mengutip berdasarkan hasil investigasi majalah Tempo, beberapa barang bukti yang diduga
ditemukan ataupun sedang didalami oleh tim khusus bentukan Kapolri yang khusus untuk mengusut kasus ini. Beberapa di antaranya adalah rekaman CCTV dari tetangga rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Nah, untuk menyusun kepingan itu dalam rekaman kamera pengawas tetangga rumah dinas Irjen Verdi Sambo, ini terlihat ada 2 mobil Lexus yang datang pada pukul 17.09 dan juga 17.11. 17.09 adalah Putri Chandrawati dan juga Brigadir Joshua. Kemudian 17.11, 2 menit setelahnya, mobil yang ditumpangi oleh ataupun yang diisi ini oleh Irjen Verdi Sambo. Baru kemudian pada 17.20 waktu Indonesia Barat, rekaman CCTV menunjukkan bahwa ada satu mobil dengan pengemudi ajudan Verdi Sambo yang lain, yakni Brigadir Riki yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini keluar dari rumah dinas menuju ke rumah pribadi Sambo di tempat saya melaporkan. Sehingga memang tentu ada kaitan-kaitan soal penyidikan kasus polisi tembak polisi, entah itu mungkin dari hasil rekaman CCTV, kemudian kembali didalami ke lokasi dan lain sebagainya. Kita masih nantikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Diana Valencia yang melaporkan langsung dari rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Kami akan terus menantikan bagaimana perkembangannya dari sana.